Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Dwinanda Nursolihah dari program studi S1 Teknik Kimia Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus manajemen industri. Studi kasus, sebuah pabrik atau perusahaan terkenal di Surabaya yang bergerak di bidang consumer goods ingin menerapkan sistem manajemen terpadu untuk mendapatkan sertifikasi pada 3 jenis manajemen: sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen keselamatan kerja. Untuk memudahkan implementasi ketiga sistem manajemen ini, pihak manajemen Puncak ingin melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui kesiapan perusahaan. Ternyata, dari hasil studi pendahuluan didapatkan hasil sebagai berikut. 1. Banyak penurunan mutu produk sehingga mempengaruhi penjualan produk yang cenderung menurun. 2. Tingkat kinerja karyawan pabrik masih di bawah standar. 3. Tingkat penerangan pabrik masih di bawah standar. 4. Tingkat kebisingan pabrik masih kelewat batas dikarenakan perangkat safety yang belum memadai. 5. Banyak kuesioner dari pekerja yang menyatakan bahwa mereka sering merasakan penyakit yang sumbernya dari paparan debu dan gas bahan organik di tempat mereka bekerja. Suhu dan tingkat kelembapan di tempat kerja yang kurang pemantauan. 6. Tingginya jumlah kecelakaan kerja akibat luka atau cedera. Banyak pekerja yang mengalami cedera otot akibat kesalahan cara memindahkan barang yang berat atau pegal-pegal ringan yang dialami oleh karyawan bagian administrasi sehingga cukup sering menimbulkan absensi karyawan. Anehnya, seluruh kecelakaan kerja yang terjadi tidak ada pelaporannya secara resmi. Pada saat dipertanyakan, maka jawaban para pekerja lapangan berikut manajernya adalah tidak ada apa-apa, tidak pernah ada kecelakaan yang berakibat luka serius atau kematian. Pertanyaan, menurut Anda apa yang harus dilakukan pertama kali oleh pihak manajemen Puncak untuk memperbaiki temuan-temuan yang ada pada studi pendahuluan sebelum melakukan implementasi sistem manajemen terpadu pada pabrik atau perusahaan tersebut? Menurut saya, hal yang harus dilakukan pertama kali oleh pihak manajemen Puncak untuk memperbaiki masalah-masalah dari hasil pendahuluan adalah menghilangkan dan mencegah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan atau ketidaknyamanan kerja di lingkungan kerja tersebut. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja dan yang paling dominan yaitu faktor tempat kerja berupa kondisi peralatan, jenis industri, dan lain-lain, serta terdapat faktor pribadi manusia itu sendiri, seperti kesehatannya, sifatnya, dan lain-lain. Kemudian ada faktor tempat kerja, meliputi jenis industri. Jenis industri sangat berpengaruh terhadap keselamatan kerja. Contohnya perusahaan listrik yang pasti memiliki tingkat resiko yang lebih berbanding hanya dibandingkan dengan perusahaan akuntan. Dan kebetulan di kasus ini lingkungan kerjanya adalah pabrik consumer goods yang probabilitas kecelakaannya lebih tinggi. Jadi untuk menanggulanginya, saya harus melakukan preventive maintenance, misalnya memberi tutorial tentang bagaimana cara mengoperasikan mesin dengan aman atau cara mengangkut barang-barang berat. Kemudian jam kerja. Jam kerja yang terlalu panjang dapat menyebabkan para pekerja kehilangan konsentrasinya yang dapat akan berakibat ketidakhati-hatian pekerja tersebut terhadap pekerjaannya. Pekerjaan yang banyak melibatkan aktivitas fisik di sini harus memiliki jam kerja yang singkat karena akan berpengaruh terhadap kesehatan dalam jangka waktu panjang. Kemudian lampu penerangan. Lampu yang terlalu terang maupun terlalu redup dapat membahayakan mata para pekerja. Selain itu akan membuat para pekerja sulit untuk berkonsentrasi. Oleh karena itu, lampu penerangan di tempat kerja harus cukup terang, tidak boleh terlalu terang maupun terlalu redup. Suhu di tempat kerja juga harus disesuaikan agar pekerja menjadi nyaman. Suhu tersebut tidak boleh terlalu dingin maupun terlalu panas. Jika suhu terlalu dingin maka pekerja tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Kemudian ada desain peralatan. Tata letak peralatan juga dapat berpengaruh terhadap keamanan di tempat kerja. Jika alat pengaman adalah hal yang wajib untuk dimiliki setiap industri, apalagi industri yang memiliki tingkat risiko tinggi, seperti kontraktor yang wajib menyediakan helm pelindung dan alat keamanan lainnya. Jadi jika tidak ada alat keamanan tersebut pasti akan membahayakan pekerjanya. Kemudian tekanan kerja. Tekanan kerja juga dapat membahayakan bagi kesehatan para pekerjanya, seperti lingkungan kerja yang tidak kondusif,
untuk bekerja, beban kerja yang menumpuk yang akan membuat stres pekerja. Kemudian ada faktor pribadi. Faktor pribadi itu ada alkohol dan penggunaan narkoba. Pekerja yang mengkonsumsi alkohol dan narkoba dapat menyebabkan diri sendirinya celaka dan dapat menyebabkan orang lain menjadi celaka. Kemudian ada kemampuan kognitif. Pekerja yang tidak memiliki kemampuan kognitif yang baik dapat membahayakan dirinya sendiri. Contohnya, bila terjadi gempa bumi di tempat kerja, pekerja tersebut masih menggunakan lift untuk turun dan tidak menggunakan tangga darurat. Hal tersebut dapat membahayakan dirinya. Kemudian ada bidang kesehatan. Para pekerja harus mengetahui kondisi dirinya sendiri. Jika ia merasa sedang sakit, sebaiknya tidak perlu memaksakan diri untuk bekerja, karena hal tersebut akan membahayakan dirinya sendiri. Kemudian ada jam kerja. Kelelahan yang jam kerja panjang tentu akan membuat pekerja kelelahan. Oleh karena itu, pekerja tidak boleh memaksakan diri untuk bekerja. Lebih baik istirahat sejenak apabila sudah merasa lelah. Kemudian pengalaman kerja. Pengalaman kerja juga dapat menentukan keselamatan kerja. Contohnya, jika pekerja baru yang belum handal dapat mengoperasikan mesin-mesin yang berbahaya, maka akan dapat membahayakan dirinya sendiri. Kemudian faktor usia. Pekerja juga menentukan keselamatan kerja. Contohnya, pekerja usia lanjut tidak mungkin diberikan pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik untuk pekerjaannya. Karakteristik kepribadian. Karakteristik kebahagiaan pekerjaan juga mempengaruhi keselamatan kerja. Contohnya, jika ia cepat emosi, maka konsentrasinya akan terganggu dan akan mempengaruhi tindakan-tindakan yang dilakukan ketika bekerja, sehingga kecelakaan kerja sangat mungkin terjadi. Pertanyaan kedua, jika Anda adalah direktur utama pada pabrik atau perusahaan tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk mengubah kondisi yang terjadi berkaitan dengan temuan-temuan tersebut? Jika saya adalah direktur utama dari organisasi tersebut, saya akan menstruktur ulang seluruh organisasi tersebut, mulai dari manajemen, kinerja di pabrik dan di kantor pusat. Contohnya, menerapkan aturan dan standar baru. Seperti pada teori pembentukan kebudayaan baru, itu terdapat unfreezing, merupakan pencairan aturan atau kebudayaan lama, bisa juga merupakan perombakan total aturan dan kebudayaan lama. Kemudian ada cognitive restructure. Setelah dihancurkannya aturan lama, yang dilakukan di sini adalah membuat aturan dan kebudayaan yang baru. Rephrasing, setelah aturan dan kebudayaan baru telah terbentuk, maka yang dilakukan di sini adalah menetapkannya dan mulai menggunakannya untuk era organisasi yang baru. Pertanyaan ketiga, buatlah dan jelaskan program K3 yang menerapkan konsep K3 ekonomis untuk meningkatkan kualitas K3 pabrik atau perusahaan tersebut agar jaminan atas kesejahteraan psikologis serta kesehatan dan keselamatan karyawan siap untuk sertifikasi sistem manajemen terpadu. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut sistem manajemen K3, merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dan benefit program K3 adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, menciptakan tempat kerja yang aman terhadap kebakaran, peledakan, dan kerusakan pada akhirnya, akan melindungi investasi yang akan membuat tempat kerja yang sehat. Kemudian menciptakan efisiensi dan produktivitas kerja karena menurunnya biaya kompensasi akibat sakit atau kecelakaan. Berikut ini adalah tahapan program K3 terkait kasus ini. Tempat kerja, pabrik consumer good yang isinya adalah mesin produksi dan barang-barang berat harus diangkut. Kecelakaan kerja, cedera karena interaksi anggota tubuh dengan mesin produksi dan cedera otot karena berurusan dengan barang berat yang mesti diangkat. Kemudian penerapan program K3 yang terkait dengan masing-masing kecelakaan kerja yaitu cedera karena interaksi dengan mesin produksi, memberikan training cara pengoperasian mesin produksi secara aman, cedera otot, memberikan tutorial tentang caranya mengangkat barang-barang berat. Misalnya ketika mengangkat barang berat, posisi badan harus dalam keadaan jongkok
Kalau dalam keadaan berdiri, maka akan merusak tulang belakang. Penyakit karena menghirup gas dan debu hasil produksi itu akan memberikan safety gear yang memadai, misalnya masker. Untuk kebersihan lingkungan kerja, itu mungkin lebih ketat dalam mengontrol kebersihan dan memberikan program pembersihan secara berkala. Kemudian tempat kerja yang bising itu dapat dilakukan dengan mengurangi tingkat kebisingan atau memberikan pekerja earmuff agar pendengarannya tidak rusak. Nah, terwujudnya tempat kerja yang nyaman dan aman itu setelah program K3 berhasil dilakukan, maka terwujudlah perusahaan yang nyaman dan aman dan siap untuk mendapatkan sertifikasi terkait manajemen terpadu. Kemudian pertanyaan keempat, buatlah dan jelaskan program marketing sederhana untuk pengiklanan produk pabrik atau perusahaan tersebut untuk meningkatkan penjualannya. Nah, yang akan saya lakukan untuk mempromosikan produk agar lebih laku adalah melakukan program STP agar tidak asal menjual produk-produk yang akan berujung membuat buzz atau teori manajemen pemasaran. Kemudian ada segmenting, memperjelas produk-produk yang dibuat untuk kalangan yang mana atau membagi pasar ke dalam kelompok yang lebih kecil. Di kasus ini misalnya membuat susu bayi yang berarti segmennya hanya anak balita. Kemudian targeting, bagaimana caranya agar segmen yang mau dituju mau membeli produk yang kita buat. Misalnya membuat iklan di TV atau billboard jalan. Kemudian untuk positioning, memberikan persepsi terhadap target market dan segmen yang dituju mengenai produk value yang diberikan sehingga membedakannya dengan kompetitor lain. Nah, sekian dari video penjelasan manajemen industri studi kasus kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.